Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Permatasari. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi vektor dengan subbab pengurangan vektor, penguraian vektor, dan penjumlahan vektor secara analis. Untuk penjelasannya, mari simak video ini ya. Untuk subbab pertama, kita akan mempelajari mengenai pengurangan vektor. Pengurangan vektor dengan rumus kosinus. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar di atas, resultan dari F1, F2 dapat digambarkan seperti ini. Dengan menggunakan rumus kosinus, besar resultannya adalah R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Sedangkan untuk menentukan arah resultannya dengan menggunakan rumus sinus, R per min sin alfa sama dengan F2 per sin beta. Untuk subbab kedua, kita belajar mengenai pengurangan vektor. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya yang disebut dengan vektor komponen. Vektor komponen dapat diartikan sebagai hasil penguraian dari sebuah vektor menjadi dua vektor yang saling tegak lurus. Pada koordinat X dan Y, sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua vektor komponen, yaitu vektor yang terletak di sumbu X disebut dengan vektor komponen sumbu X, dan vektor yang terletak di sumbu Y disebut dengan vektor komponen sumbu Y. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini ya. Gambar 1 merupakan sebuah vektor F yang diuraikan menjadi dua komponen yang saling tegak lurus, yaitu masing-masing Fx dan Fy. Adapun Fx merupakan komponen vektor F pada sumbu X dan Fy merupakan komponen vektor F pada sumbu Y. Jadi penguraian vektor dapat diartikan sebagai kebalikan penjumlahan dua buah vektor yang saling tegak lurus. Untuk menguraikan sebuah vektor menjadi vektor komponen, Anda harus paham dengan konsep trigonometri, yaitu sinus dan kosinus. Sekarang perhatikan lagi gambar 1 di atas. Untuk menguraikan vektor F ke sumbu X, maka gunakanlah rumus kosinus. Maka cos alfa sama dengan Fx per F, Fx sama dengan F cos alfa. Sedangkan untuk menguraikan vektor F ke sumbu Y, maka gunakanlah rumus sinus. Maka sin alfa sama dengan Fy per F, Fy sama dengan F dikali sin alfa. Jadi, sebuah vektor jika diuraikan menjadi komponen-komponen, maka dapat diuraikan menjadi Fx sama dengan F dikali cos alfa, sedangkan Fy sama dengan F dikali sin alfa. Contoh soal sebuah vektor gaya F sama dengan 10 Newton bersudut 30 derajat terhadap sumbu X. Tentukan besar komponen vektor tersebut pada sumbu X dan Y. Penyelesaian yang diketahui F sama dengan 10 Newton, alfa sama dengan 30 derajat. Ditanyakan Fx dan Fy-nya. Jawabannya Fx sama dengan F dikali cos alfa. Fx sama dengan 10 Newton dikali cos 30 derajat. Fx sama dengan 10 Newton cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Jadi 10N dikali setengah akar 3. Fx-nya menjadi 5 akar 3 Newton. Sedangkan untuk Fy-nya, Fy sama dengan F sin alfa. Fy sama dengan 10N dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Jadi Fx sama dengan 10N dikali setengah. Jadi Fy-nya sama dengan 5 Newton. Jadi besar komponen vektor tersebut pada sumbu X dan Y sama dengan 5 akar 3 Newton dan 5 Newton. Materi subbab ketiga menjumlahkan vektor secara analis.
Metode analitis disebut juga metode penguraian, yaitu cara menjumlahkan vektor dengan memproyeksikan vektor-vektor pada sumbu X dan sumbu Y, diagram Kartesius. Lalu komponen-komponen vektor pada masing-masing sumbu dijumlahkan secara biasa. Vektor komponen yang arahnya ke kanan atau ke atas bernilai positif, sedangkan vektor komponen yang arahnya ke bawah bernilai negatif. Misalkan, diberikan 3 buah vektor dengan besar dan arahnya diperlihatkan seperti pada gambar berikut ini. Dengan menggunakan metode analisis, maka penjumlahan vektor A ditambah B ditambah C dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, gambarlah diagram Kartesius, lalu lukis vektor A, B, dan C pada bidang Kartesius tersebut dengan pangkal masing-masing vektor berada di pusat koordinat seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Langkah 2, uraikan atau proyeksikan vektor A, B, dan C ke dalam sumbu X dan sumbu Y, sehingga akan berbentuk vektor komponen AX, AY, BX, BY, CX, dan CY. Dalam hal ini, karena vektor C berimpit pada sumbu Y, maka vektor C tidak memiliki vektor komponen pada sumbu X, dan komponen vektor pada sumbu Y yaitu CY sama dengan C. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar berikut ini. Langkah 3, setelah semua vektor komponen terbentuk, selanjutnya adalah menjumlahkan vektor komponen yang berada pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu sebagai berikut. Sigma Rx sama dengan AX min BX. Sigma Ry sama dengan AY ditambah BY ditambah C. Kemudian, untuk menentukan besar vektor resultan, maka dapat kalian pergunakan rumus berikut ini. R sama dengan akar sigma Rx kuadrat ditambah sigma Ry kuadrat. Sedangkan arah vektor resultan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Tan alfa sama dengan sigma Ry per sigma Rx. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.